Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pejuang Prites PPG dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Tentu pada kesempatan kali hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita persiapkan untuk Prites PAI yang akan diselenggarakan beberapa hari yang tinggal menghitung hari, insya Allah. Semoga tidak mundur lagi terkait dengan pelaksanaan Prites PPG PAI, dan saya doakan semoga semua rekan-rekan dalam keadaan sehat, bisa mengikuti dan tentunya bisa menjawab soal-soal Prites dengan baik, dan nanti bisa lolos Prites dan mengikuti PPG Daljab dan bisa menempati di universitas yang akan kalian inginkan, tentunya di kampus-kampus terdekat, agar tidak mengganggu proses dalam kalian tetap menjalankan tugas. Untuk itu besok akan dilaksanakan dalam model daring atau melalui online, tentu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dengan kita untuk mencari sinyal atau jaringan yang paling kuat di daerah kalian masing-masing. Langsung saja kita bahas soal secara bersama-sama. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan untuk belajar pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung saja kita ke soal nomor 1, bahwasannya golongan as-sabiqunal awwalun dari golongan anak-anak adalah titik-titik, dan dari golongan budak adalah titik-titik. Nah, ini berarti soal sejarah kebudayaan Islam. Manakah jawaban yang paling tepat? Apakah A, Abu Bakar dan Khadijah, ataukah B, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar, ataukah yang C, Zaid bin Harits dan Ali bin Abu Thalib, atau yang D, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris, ataukah E, Ali bin Abi Thalib dan Siti Khadijah. Ingat, di sini ada kata kuncinya bahwasanya dari golongan anak-anak, ya, golongan anak-anak adalah, dan dari golongan budak adalah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yaitu yang mana rekan-rekan? Yaitu jawabannya yang D. Ini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu Ali bin Abi Thalib ini sebagai seorang anak-anak yang mewakili dari as-sabiqunal awwalun, dan Zaid bin Haris ini adalah dari golongan budak. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan. Jadi jawabannya yang paling betul adalah yang D ini tadi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harits. Zaid bin Haris juga menjadi seorang yang menulis Al-Quran. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan khabar dan pemberitahuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebut, nah, apa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? A, takjil, B, tajalliyah, C, tajliyah, D, tahalliyah, E, al-ibrah. Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, kita simak bahwasanya kata kunci dari sini adalah yang maha mengetahui dan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hal itu disebut, jawaban yang paling tepat adalah tajalliyah. Tajalliyah adalah sifat di mana yang diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang akan terjadi, baik waktu penciptaannya dan ketika akan kiamat terjadi. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3.
Ya, ini ya. Bahwasanya kiamat secara bahasa seakar dengan kiam yang bermakna apakah? Jawabannya apakah bangkit, apakah mati, ataukah tumbuh, atau hancur, atau roboh. Kiamat secara bahasa seakar dengan kata kiam. Nah, ini bisa dikatakan juga kita sering mendengar qiyamul lail, yaitu bangkit untuk mendirikan sholat malam. Berarti kata yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 ini adalah yaitu yang A. Bahwasanya kata qiyam adalah bangkit. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Oke, tetap semangat. Oke, itu pesan dari saya. Lanjutkan untuk soal nomor 4. Dari sini kita akan buka soalnya. Soal nomor 4 yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah disebut apa? Nah, ini seperti halnya membahas tentang takdir ya rekan-rekan. Ingat, berarti bab tentang takdir. Berarti ini soal akidah, oke? Ya, akidah. Bahwasanya apakah yang dimaksud dengan ketentuan yang tidak. Nah, ini kata kuncinya adalah tidak dapat dirubah. Berarti kalau kata tidak dapat dirubah adalah takdir A mu'allaq, B mubrom, C mubadir, D munasih, E mutakdir. Manakah jawaban yang paling tepat? Nah, tentunya ini sangat mudah untuk kita kerjakan. Bahwasanya yang tidak dapat dirubah itu yaitu takdir mubram ya. Kalau mubram itu tidak dapat dirubah. Jawabannya ini ya. Jawabannya ini rekan-rekan, bukan mu'allaq ya. Kalau mu'allaq itu masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Jadi jawabannya adalah mubram ya. Ini sudah tidak bisa dirubah. Begitu ya rekan-rekan sekalian, sangat mudah kan? Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5 apakah? Ya, ini sudah muncul. Kiamat menurut sains dimungkinkan dengan ciri-cirinya jika bumi ya, dari seorang peneliti atau pakar sains, ketika akan terjadi kiamat, bagaimana yang terjadi? A. Apakah ada tsunami? B. Apakah ada gempa bumi? C. Apakah ada banjir? D. Apakah akan kacau balau? E. Apa ditabrak oleh planet-planet asteroid lain? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Bahwasanya menurut hasil penelitian, ketika dimungkinkan dengan ciri-cirinya akan terjadi kiamat. Nah, dari sains itu, dari para planet-planet itu sudah menabrakkan ke asteroid yang lain. Artinya bumi sudah tidak seimbang. Bumi mengalami gonjang-ganjing. Nah, itu adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Bahwasanya soal nomor 6 ini yaitu kemampuan manusia di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemaksiat disebut apakah itu dinamakan keramat, apakah dinamakan istisqa, apakah dinamakan laknat, ataukah dinamakan istidraj, ataukah dinamakan istiqaroh. Ya, keramat apa karomah atau istiqo atau laknat atau istidraj dan istiqaroh. Ini kata kuncinya dapat kita lingkari bahwasanya itu diberikan kepada pemaksiat. Ya, pemaksiat itu orang yang ingkar kepada Allah, ya, orang yang tidak mengikuti perintah Allah, ya, tidak mengikuti perintah dan melakukan kesombongan dan lain sebagainya. Oke, bahwasanya jawaban yang paling tepat yaitu dinamakan istidraj atau sesuatu yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan, nah kalau bahasa Jawanya dinamakan diujo lah, diujo karo
Allah, diujo karo Gusti Allah. Nah, dia makanya untuk menjadikan ujian bagi seorang muslim. Nah, apakah dia tetap teguh imannya? Udah masuk dia tidak sholat saja diberikan kekayaan sebagaimana berlimpah. Nah, sedangkan yang sholat setiap hari tidak mendapatkan hidayah atau mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, itu bukan jadi ukuran, itu hanya sebuah istidraj. Istidraj itu ukuran orang yang menjadi pemaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 ini, karomah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada. Nah, tadi kalau istidraj itu diberikan kepada para pemaksiat yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini kata kuncinya adalah karomah. Rekan-rekan sekalian, karomah itu apa ya? Nah, karomah itu diberikan kepada siapa? Apakah malaikatullah atau nabiullah atau waliullah atau laknatullah atau Rasulullah. Nah, kita tahu bahwasannya kalau Rasulullah itu mendapatkan mukjizat. Nah, Nabi dan Rasul itu mendapatkan mukjizat. Ini juga sama, ya. Sedangkan untuk malaikatullah itu yaitu mendapatkan wahyu, ya, namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waliullah, nah ini waliullah adalah mendapatkan namanya dengan karomah, ya. Karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang menjadi wakil Allah di muka bumi setelah Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laknatullah, nah sedangkan laknatullah di bawahnya nomor D itu adalah diberikan kepada orang yang istidraj, ya tadi, ya, istidraj. Sangat bisa kita pahami bersama kalau kalian menyimak untuk soal nomor 6 tadi. Selanjutnya untuk soal yang nomor 8, ya, tinggal 2 soal lagi, ya rekan-rekan, silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Nanti akan ada 10 soal dari apa yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, nomor 8, salah satu ulama Islam yang menafsirkan secara rasional mukjizat adalah. Nah, ini berarti seorang mufasir yang menggunakan akal pikirannya untuk menafsirkan kata mukjizat, ya, mukjizat tapi dirasionalkan. Siapakah tokohnya? Apakah Ibnu Katsir, apakah Ibnul Malik, atau Muhammad Quraisy Shihab, atau Maulana Muhammad Ali, atau Muhammad Hamka? Nah, di sini kita tahu bersama bahwa ini ada ulama-ulama atau ahli tafsir yang sudah terkenal seperti Bapak Quraisy Shihab, mulai dari tafsirnya Al-Misbah, atau Ibnu Malik ini punya tafsir sendiri, juga Ibnu Katsir. Nah, tapi yang di sini Al-Azhar. Nah, Al-Azhar ini punyanya dari Muhammad Hamka. Nah, yang di sini yang ditanyakan menggunakan mukjizat secara rasional. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi itu rasional, dirasionalkan oleh yang bernama Muhammad Ali, ya. Nah, kalau tidak percaya kalian bisa searching sendiri nanti bentuk-bentuk penafsirannya dari Muhammad Ali itu seperti apa ketika merasionalkan mukjizat. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9 ini, nah berarti ini kembali ke sejarah lagi, ya. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima di Indonesia. Nah, syarat seorang yang ingin masuk agama Islam amat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat yang dibantu oleh tokoh agama. Yang kedua yaitu penyebaran agama Islam menyesuaikan berdasarkan kondisi sosial budaya yang sudah ada di masyarakat. Yang C, majunya kerajaan besar, yaitu seperti Sriwijaya dan Majapahit. D, di dalam agama Islam tidak ada sistem kasta. E, dalam ajaran agama Islam upacara ritual cukup sederhana. Maka jawaban yang paling tepat dari pernyataan faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, berarti latar belakang atau sesuatu hal yang menyebabkan Islam itu sangat mudah dan dapat diterima di Indonesia. Yaitu jawaban yang paling tepat bahwasanya dari ke 5 jawaban ini adalah nomor A. Kita analisis bersama bahasanya syarat seorang jika ingin masuk agama Islam amat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Ya, itu sangat benar, ya, karena Islam agama yang sangat mudah.
dan diterima dengan mudah, tidak harus menggunakan sistem kasta, melalui orang lain didoakan dan lain sebagainya, seperti halnya ajaran-ajaran agama yang lain. Yang B, penyebaran agama Islam menyesuaikan berdasarkan kondisi sosial budaya yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini agama Islam masuk Indonesia itu juga tidak dipertentangkan oleh para masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya C, majunya kerajaan besar, ya ini seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ternyata ini menjadi faktor yang tidak mendorong atau tidak diterimanya Islam di Indonesia itu mudah, karena Islam bisa mudah berkembang itu karena mundurnya kerajaan, bukan majunya tapi mundurnya. Oke, bisa dipahami, mundurnya kerajaan besar yaitu seperti Sriwijaya dan Majapahit, karena ini adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu, ya. Nah, sehingga bisa diterima jawaban yang paling tepat berarti yang tidak sesuai yaitu yang C, yaitu majunya kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, nomor yang D, di dalam ajaran agama tidak ada sistem kasta. Ya betul, ya, di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada sistem kasta. Yang E, di dalam ajaran agama Islam upacara ritual cukup sederhana. Ya betul sekali. Jadi jawaban yang C adalah yang paling benar, ya, karena di situ adalah yang bukan sebenarnya faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima, maaf, ini adalah yang bukan, ya. Berarti soalnya itu harus ditambah kata, sebutkan faktor-faktor yang bukan. Oke, maaf sekali ya, karena ini belum ada kata bukan, ya. Yang bukan menjadi faktor penyebab, ya, Islam dapat diterima di Indonesia, yaitu tadi, yaitu majunya kerajaan besar, ini seperti Sriwijaya dan Majapahit, ya, bukan menjadi faktor penyebab, ya, karena ketika itu majunya agama Islam di Indonesia itu setelah mundurnya kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menguasai hampir ke seluruh Nusantara ini. Yang di situ yang sangat terkenal yaitu dengan Patih Gajah Madanya yang ingin menyatukan Nusantara. Selanjutnya untuk nomor 10, untuk soal yang terakhir, ya, silakan disimak baik-baik dari soal ini. Bukti yang mendukung teori Gujarat, ya, Gujarat itu dari India. Oke, bisa diterima, ya. Nah, teori masuknya Indonesia, yang Islam masuk ke Indonesia itu ada 3, yaitu dari Arab, ada Persia, ya, ada dari Gujarat, ya. Persia dan Gujarat itu dari India. Yakni diantaranya adalah sebagai berikut di bawah ini. Mana yang menjadi teori Gujarat? Nah, yuk kita analisis bersama. Batu nisan Sultan Malik al-Soleh. Apakah ini? Sultan Samudra Pasai wafat 1297 yang bercorak Gujarat. Ya, ini ada kata-kata Gujarat, ya, ini pasti betul, ya. Nah, para pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Nah, ini Arab. Nah, ini berarti masuk teori Arab ini, ya. Nah, keterangan Marco Polo yang menyatakan banyak penduduk di Perlak yang menganut ajaran Islam dan banyak pedagang Islam dari India. Nah, ini India juga, Gujarat India, ya. Berarti ini nanti bisa jawabannya lebih dari 2. Mana jawabannya? Apakah kerajaan yang A dan C itu benar, atau yang E, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh dari aliran tersebut pada waktu itu. Nah, pengaruh aliran mazhab Syafi'i ini kan berada di Madinah, ya, Madinah. Berarti Madinah kan berada di wilayah Arab, Jazirah Arab. Nah, berarti ini juga bukan, ini berarti masuk teori Arab yang jawaban E itu. Jadi yang jawaban yang paling benar adalah apa rekan-rekan sekalian? Yaitu yang D, yaitu jawaban A dan C benar, yaitu jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mungkin itu dulu kita bahas bersama-sama dari soal 10 ini, semoga membantu untuk dari nanti ketika kita mengerjakan ujian pretest PPG soal materi PAI, karena masih ada banyak lagi soal terkait dengan pedagogik, soal terkait dengan matematika juga ada katanya, ya. Ada lagi soal terkait dengan manajerial, sosiokultural dan lain sebagainya. Tetap semangat, semoga kalian semua mendapat panggilan pretest PPG dan bisa lolos 100%. Oke,
See you next time, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari TPA Channel buat rekan-rekan PAI di seluruh Indonesia. See you.